Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait tentang keunikan yang ada di dalam jenis bambu wulung hitam. Ini salah satu bunga bambu wulung hitam yang menjadi fenomenal ya. Fenomenal di mana bambu unik ini sering difungsikan pada salah satu tempat-tempat usaha ya. Nah ini jenis bambu wulung hitam. Jadi bambu wulung hitam ini memang cukup terkenal ya. Cukup terkenal sekali ditempatkan pada tempat-tempat usaha, khususnya ini nih bambu wulung ini FYP ya teman-teman. Bambu wulung saya ketika saya upload mau 1 juta penonton ini ya. Fungsi dan faedah yang sering diterapkan itu untuk usaha makanan, minuman, terus untuk properti gitu ya. Ini bunga bambu ya. Bunga bambu ini memang fenomenal teman-teman ya, karena jarang bisa untuk didapatkan. Hanya hari-hari tertentu saja ya, bulan-bulan tertentu ya bunga bambu ini biasanya tumbuh. Ini salah satu bunga bambu jenis bambu wulung hitam ya. Fungsinya untuk apa Kang? Fungsinya ini untuk usaha Kang, usaha dagang kayak makanan ya, properti gitu, yang punya jualan sate ya, yang penting punya usaha lah. Usaha di mana usahanya itu biasanya makanan kayak nasi padang, warteg gitu ya. Kalau jualan jajan-jajanan, nah terus properti, kalau properti juga bagus kayak mebel gitu ya. Ini salah satu yang bisa dimanfaatkan lah ya. Banyak di daerah saya bambu kuning yang berbunga Bang ya. Bambu kuning itu memang salah satu yang sering memunculkan bunga ya. Itu juga bagus juga ya. Tapi yang cukup menarik di bambu wulung hitam seperti ini nih jenisnya ya. Bambunya wulung hitam seperti ini nih. Nah, ini jenisnya ya gitu. Mungkin di daerahku banyak ya Kang, kalau misalkan melihat ada bunga bambu yang bisa tumbuh ini bisa diambil ya, bisa diambil, boleh diambil, diterapkan aja gitu. Kalau misalkan mau memanfaatkan ya dimanfaatkan, kalau memang enggak ya berarti nanti dengan sendirinya bunga bambu itu hilang gitu ya. Jadi kalau yang mau memanfaatkan ya dimanfaatkan teman-teman gitu ya. Sama saya juga banyak Om di belakang rumah itu tanda apa? Yaitu memang bunga bambu itu salah satu bunga yang punya faedah banyak. Dimana bunga bambu ini memang cukup ketika ini berbunga itu pada musim-musim saat musim kemarau, yang sering difungsikan itu biasanya bunga bambu. Kalau sudah muncul bunga bambu ini pertanda pohonnya biasanya umur kehidupannya sudah terlalu tua, sehingga dia memang biasanya akan mati ya, mati ngurak kayak gitu. Nah, untuk mempertahankan kehidupan bambu itu sendiri, ini biasanya memunculkan bunganya, bunga bambu seperti ini gitu. Jadi seperti itu ya, boleh kok dimanfaatkan, difungsikan untuk di wilayah-wilayah tempat. Karena bunga bambu ini awet Kang ya, bunga bambu ini awet, layu gitu ya. Ini awet walaupun bisa nyampe 1-2 tahun nggak rontok kayak gitu ya gitu.
salah satu yang bisa dimanfaatkan ya untuk tempat-tempat di wilayah usaha gitu. Ini sering juga diterapkan untuk apa, tolak balak ya, menetralisir energi-energi negatif seperti itu ya. Namanya juga faedah-faedah suatu pertumbuhan keunikan yang secara proses dari alam itu bisa diolah teman-teman ya, tinggal manusia mau mengolah enggak, gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masku sudah hadir. Bunga bambu ini, saya bunga bambu ada 2 nih ya, yang saya ambil ini ada 2 ya. Aki Manungsa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini FYP teman-teman ya. Kalau di bunga bambu ini FYP teman saya. Mudah-mudahan nanti kalau saya bolang bisa dapat lagi ya. Karena kalau dapat ya nanti mau saya ambil ya. Fungsinya atau kegunaannya ini untuk usaha Kang, di dalam tempat-tempat usaha ya. Disimpan di tempat-tempat usaha. Kayak gitu. Kalau usahanya kayak sebiasanya yang sering diterapkan usaha makanan sama usaha properti gitu. Bosku, langsung aja diwawancara Kang. Kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman, kalau ada ketertarikan boleh ya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Masku, Kang Jinggaratang. Nah, ini salah satu bunganya ya, bunga bambu. Mungkin teman-teman kalau yang melihat kayak gitu ya, melihat kalau memang mau diambil ya ambil kayak gitu. Kalau memang nggak bisa nyari kan susah ya, nyari kayak gini belum tentu bunga bambu pohon bambu itu keluar bunga kayak gitu ya, karena ini jenisnya jenis bambu wulung ya, yang punya energi bagus karena pertumbuhannya yang sangat susah itu ini ya. Kang, faedah bambu petuk untuk apa aja Kang? Contohnya kalau faedah bambu petuk itu mempertemukan bisa di tempat-tempat usaha juga bagus, sarang burung walet untuk ke wilayah jabatan kayak gitu ya. Langsung di SS aja Kang Mas, kalau memang mau ada manfaat ya untuk teman-teman mau diambil boleh ya. Di wowo saya ada di profil Kang Mas kayak gitu. Nah, ini juga salah satu keunikan dari jenis bambu-bambu wulung ya. Ini wulung hitam, ini jenis bambu Songgobono. Songgobono juga bagus juga diterapkan ketika untuk wilayah-wilayah usaha kayak gitu ya, bagus lah. Yang penting bambu-bambu unik ini memang kalau mau dipahami ada manfaat teman-teman ya. Ke aja Kang, enggak, pokoknya cukup lah, enggak muluk-muluk, cukup aja ya gitu ya. Karena di sini nggak bisa Kang, mohon maaf ya, bukan nggak mau ada penyebutan nilai, karena ada ini nanti di TikTok nggak boleh kayak gitu. Selamat pagi Bang, pagi juga Kang Yuliana Radiran, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, ini kita sekarang mau mengedukasi jenis-jenis bambu unik dari jenis bambu wulung ya yang saya dapatkan. Salah satunya ini bambu wulung hitam ruas buta ya. Ini bambu wulung hitam ruas buta. Gitu ya. Gitu. Bukan nggak mau menyebut Kang, kalau menyebut nilai itu nanti ada ini Kang, ada ini nggak boleh ya TikTok ini, karena akun saya ini bukan akun jual beli Kang ya, akun edukasi. Tapi kalau memang ada ketertarikan boleh ya, itu nggak apa-apa, langsung aja ke Wowo ya, di Wowo saya di profil gini ada Wowo ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini salah satu jenisnya ya. Ciri-ciri jenis bambu bertua itu punya pakem ya, punya pakem, keunikan. Semua bambu itu bertua ya, punya manfaat, punya faedah. Cuma kalau jenis ini kan namanya bambu unik ya. Unik salah satu di sini nih, ini ruas buta ya, ruasnya buta. Di sini ada mata ranting, ini kan ada mata ranting. Nah, di sini enggak ada. Nah, ini ada ruas mata ranting. Ini pakem tumpang sari di atas ya. Nah, ini ruas buta. Jadi ini penyebutannya petuk pekik langkah ya.
petuk pekik langkah seperti itu. Ini jenis dari bambu wulung hitam. Tumpang sari itu dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Jadi tumpang itu untung ya. Tumpang itu kalau bahasa Jawa itu untung ya. Tumpang sari jadi keuntungan yang bagus gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa. Nah ruas buta ini salah satu pengendalian ya, pengendalian. Jadi seperti itu Kang Mas. Nah ini bambu ini namanya petuk pekik langkah, melangkah karena di sini nggak ada ruas, nggak ada mata ranting lagi gitu ya. Nah ini bambu ruas buta ya, ruas buta gitu. Nah ini jenis bambu tumpang sari sama. Nah ini di sini ada pakem tumpang sarinya, jadi lebih punya keunikan, punya manfaat bagus gitu ya. Gitu. Nah, jenis-jenis bambu wulung hitam. Nah ini juga ada lagi teman-teman. Nah ini dengan ini sejajar ya. Ini bambu wulung hitam juga nih ya. Hari ini kita mau mengedukasi terkait. Nah di sini juga ruas buta nih teman-teman. Ini juga ruas buta nih, tidak ada mata ranting. Di sini tidak ada mata ranting lagi. Ini namanya bambu petuk pekik langkah ya. Ada kesejajaran. Tapi ini di sini ruasnya buta. Seharusnya kan kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu tumbuhan mata ranting ya dalam normalnya bambu. Salam satu rumpun Kang Wiro Sableng Kang Wiro Sableng. Nah ini seperti itu ya. Ini jenis-jenis bambu wulung hitam yang cukup langka ya. Ya. Itu. Petuk jiwaku janda ada Kang? Enggak tahu saya petuk janda. Ya, jadi seperti itu ya ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini tinggal kalau misalkan mau dimanfaatkan ya dikelola ya, dikelola saja teman-teman ya. Ini ada sudut. Nah di inilah baru ini jenis bambu wulung hitam lagi. Ini jenis bambu sabdo. Sabdo itu ucapan atau pandiko ya. Bambu itu sabdo atau ucapan pandiko. Nah di sini nih nama penyebutannya pakemnya sambung roso ya. Pakem sambung roso ini ada alis ros naik ke atas ya. Nah ini sabdo sambung roso ya. Jadi sambung roso sabdo gitu ya, sabdo sambung roso. Ini salah satu keunikan dari jenis bambu wulung hitam. Karena bambu wulung hitam ini keunikannya sangat susah teman-teman untuk didapatkan ya. Khususnya di bambu wulung hitam seperti ini nih. Jadi bambu-bambu wulung hitam ini punya keunikan lebih menarik gitu ya, lebih punya keunikan lebih menarik karena di jenis bambu wulung hitam, karena tingkat keunikannya itu jarang sekali untuk didapatkan. Alhamdulillah ini kita dapatkan dari jenis bambu sambung roso untuk menyambungkan roso ya, menyambungkan roso dengan sebuah lisan atau ucapan. Nah gimana simbolik bambu sabdo? Sabdo itu sebagai simbolik kayak gini nih, penghambaan. Simboliknya itu simbolik penghambaan ya. Jadi ketika teman-teman ingin menghambakan itu ya dengan cara apa ya, bersujud. Simboliknya bersujud ya, simbolik. Jadi salah satu faedah manfaat dari keunikan bambu sabdo itu adalah bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bersujud. Jadi seperti itu ya. Kalau menyambungkan roso itu pokok roso. Jadi salah satu faedah yang bisa kita ambil itu seperti itu, menyambungkan roso antara saya dengan teman-teman ya. Adanya sesuatu hal beda pandang itu wajar teman-teman, karena rasa teman-teman mungkin rasanya seperti es nano kebetulan rasa saya mungkin rasa kopi hitam gitu ya. Jadi terkadang pahit, terkadang kecut, terkadang manis gitu. Terkadang juga sebuah lisan apa yang saya sampaikan atau ucapan itu terkadang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dipahami. Ada juga yang mau memahami atau memberikan penjelasan sebatas dari batas-batas kemampuan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Juga namanya kan manusia ya, beda sudut pandang itu wajar ya. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ini kalau ada tapping nggak terbaca ya, karena terkadang tappingnya nggak terbaca. Tapi semuanya baik gitu ya. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk pada kesempatan siang hari ini senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh tenan, oh tenan kayak Gus Samsudin. Oh tenan. Kang Sulis terima kasih. Nah ini ada lagi teman-teman jenis bambu wulung. Ini juga jenis bambu wulung hitam. Ya ini jenis bambu wulung hitam. Ini namanya pakem bambu sambung rogo. Ini pakem bambu sambung rogo. Jadi ada luka alam, ya luka alam seperti ini teman-teman. Ini naik ke atas. Di sini ada luka alam, ya naik ke atas, gitu. Sambung rogo, ya. Jadi seperti itu, ya. Salah satu keunikan dari alam. Bambu yang seharusnya mulus seperti Syahrini ternyata ada luka-luka yang bisa dilihat secara nyata. Nah ini, tapi bentuk luka ini adalah salah satu di mana memang proses sesuatu karakter tentang kepribadian teman-teman. Jadi bambu unik ini punya karakter, punya kepribadian. Jadi bambu unik ini tertanam mempunyai sifat kejujuran. Bengkok ya bengkok, lurus ya lurus, bolong ya bolong gitu ya. Nah ini salah satu bambu unik, namanya juga unik. Jadi keunikan ini justru mempunyai daya tarik. Coba kalau teman-teman unik ya, pasti punya daya tarik. Contoh misalkan teman-teman punya keunikan lah, ya salah satunya mungkin rambutnya itu gimbal gitu ya. Itu kan keunikan, itu punya daya tarik tersendiri, mudah dikenali, mudah dipahami gitu. Itu suatu keunikan, jadi punya kelebihan secara langsung dari karakternya ya. Sama di bambu ini juga kayak gitu. Nah bambu sambung rogo, sambung rogo itu luka alam yang terbentuk seperti ini. Makanya kalau teman-teman mempunyai bentuk karakter kepribadian, itu namanya sambung rogo karena dilihat dari fisiknya. Biasanya orang melihat dari fisiknya ya. Orang ini pakai belangkon. Kalau belangkonnya menceng ya beda lagi nanti. Kalau kayak gini ya, itu gimana orang pakai belangkonnya menceng gitu ya. Terus ada lagi yang seperti yang biasanya pakai topi menceng, ada juga yang pakai wig merah namanya pesulap merah, pakai baju merah namanya pesulap merah. Itu sambung rogo namanya, sesuatu penglihatan secara dari pandangannya. Kalau aku alhamdulillah ini seperti itu. Saya juga punya keunikan teman-teman ya, punya keunikan, dimana keunikannya bambu teman-teman ya. Fungsinya buat apa Kang? Kalau bambu sambung rogo itu untuk tolak balak. Nah, tolak balak, ketangguhan, kewibawaan itu bagus bambu-bambu seperti ini. Nah, nanti biasanya bambu ini dilihat dari luarnya, tapi dalamnya teman-teman kalau dilihat dibuka isinya, dia punya karakter tersendiri ya. Sesuatu bukti bahwa melihat seseorang itu biasanya dilihat dari fisiknya ya seperti inilah. Tapi yang pokok utama yang paling penting itu adalah apa yang disampaikannya, sesuatu hal yang baik, tidak mengandung unsur sara dan bisa berbagi, ada suatu kenyamanan. Nah itu baru keren. Saya seperti itu. Dengarkan adzan dulu ya teman-teman ya, gitu ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.
Siap Kang Haji. Spill aja dulu ya sambil nunggu adzan. Ya, adzan. Saya Alhamdulillah ada di tempat saya 2 kali teman-teman, karena ada tiga masjid ya, saat depan, belakang, samping. Jadi terdengar suara adzan itu bisa 3 kali di tempat saya. Alamatnya di mana Mas? Wijaya Karya Boiler. Wijaya Karya Boiler, pengusaha nih, pengusaha ayam nih. Alamatnya di Cilacap Kang Mas Wijaya. Alamat saya di Cilacap, di Gumilir, Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Gumilir Kang Mas, di Gumilir Cilacap. RT 06 RW 11 Gumilir, Cilacap Utara. Masuknya Cilacap Utara Kang Mas. Seperti itu. Masuknya Cilacap Utara. Itu ya. Kalau misalkan mau menjalin tali silaturahmi, datang ke sini boleh. Kalau misalkan nanti kerepotan bertemu di tempat rumah saya, nanti bisa bertemu di tempat usaha saya Kang Mas. Di lapangan Gerida Nusantara ya. Di lapangan Gerida Nusantara itu salah satu tempat usaha saya. Gitu, boleh Kang Mas, nanti di sana minum jahe susu ya, ada ngembang gendot banyak teman-teman di tempat usaha saya. Nanti ada yang berpasangan-pasangan gitu ya, ada juga yang pasangan dari jauh bertemu dengan pasangan yang jauh bertemu di tempat saya gitu. Galak aku. Tempat saya itu muda-mudi tempatnya teman-teman ya. Kalau setiap malam minggu ada karaoke ya, bernyanyi karaokean gratis kayak gitu boleh ya. Nanti ada shoot layar pakai kamera gitu ya, nanti tinggal pilih lagunya gitu ya. Jadi seperti itu Kang. Oke, kita lanjut lagi ya sambil sudah adzan kan, sudah 3 kali di sini. Bismillah. Nah, ini juga salah satu jenis bambu wulung ya, wulung hitam. Ini wulung hitam, namanya bambu weling. Bambu weling itu sebelah hitam, sebelah putih. Ini sebelahnya putih, sebelah hitam. Jadi ini nama bambu weling. Weling itu pokok kroso kandel eling-eling. Ya, pokok kroso kandel malang eling-eling. Weling itu pengeling-eling teman-teman. Bambu pengeling-eling. Kalau teman-teman pada wilayah yang suka yang hitam, ya di situ ada juga yang putih. Maka berbaliklah. Ketika melihat yang hitam, jangan lupa bahwa hitam ini juga ada rasa manis teman-teman. Di mana salah satu kopi. Maka kalau melihat yang hitam itu ya cari yang bentuknya seperti kopi ya, yang manis. Jadi yang manis. Kalau yang pahit diambil untuk suatu pengobatan. Jangan diambil luka derita Kang Mas ya. Wah, luka deritaku karena gara-gara kau hatiku jadi hancur. Itu kan sebuah lagu ya. Lagu itu dusta teman-teman. Lagu itu bohong. Nggak percaya kalau lagu itu bohong. Contoh ya, lagu itu bohong. Laut kan ku daki, gunung tinggi kan ku seberangi. Kalau mana ada laut kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Jatuh kali ya. Jadi seperti itu. Gitu. Gondrel, kamu kok komentarnya kok kayak orang hebat bener Gondrel. Gondrel hati-hati ya Gondrel ya.
bambu yang bisa lihat mata dadu, bambu yang bisa lihat mata dadu ya bambu yang tembus teman-teman. Bambu tembus pandang kayak cakra jagat, bolong tembus kumbang kayak gitu. Itu bisa tembus pandang. Ya, tembus pandang. Tapi dalam artian itu bisa melihat sesuatu yang terlihat secara nyata ya. Tembus pandang itu bisa terlihat. Contoh nih bambu yang bisa tembus pandang nih. Boleh dites, boleh dibuktikan ya. Nggak bohong teman-teman. Nah, sih. Nih namanya bambu cakra jagat nih. Ini tembus pandang teman-teman. Ya nyata ini bambu ini tembus pandang. Contoh ya. Contoh nih. Udah kalian tapping apapun nanti. Bambu dampit ada bambu dampit ada. Ya bambu dampit ada. Bang, mikir nggak abang bicara apa ini publik loh bang, nggak malu apa? Yang heran nggak? Ngapain malu kang? Oh ini memang betul-betul tembus pandang kok, jangan kalah kaku lah kang. Bambu opo wi cakra jagat, gelap ketua. Nyata kan apa yang saya sampaikan, bambu ini tembus pandang. Kalian aja kebanyakan kalah kaku sih. Gelap kan ada kodamnya kali. Dan kalah kaku. Tembus pandang artinya apa bang? Ya tembus pandang itu artinya bisa melihat sesuatu apa yang kalian tidak bisa lihat. Artinya menembus itu artinya melihat sesuatu yang bisa kalian lihat tanpa adanya penghalang. Itu namanya tembus pandang. Nah kalian kalau kayak gini mana adalah tembus pandang kalau kayak gini nih. Saya buktikan nih tembus pandang nih. Raimu koyoden bagus ngarso kuntul luwuk oh san parija poel darjo tuh kan salah kalah kaku. Yang mana makanya jangan kalah kaku ya. Sudut pandang kalian itu terkadang terlalu sih. Nah itulah pemahaman dalam pola pikir terkadang menginginkan sesuatu di batas kemampuan, yaitu terkadang manusia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apa yang saya sampaikan memang salah? Enggak, ini tembus pandang. Ya itu mau ngising iso tembus kang bisa lah. Bisa kalau memang ada di depan kita kayak gini ya tinggal gini. Ya, asal tidak ada penghalang yang lainnya. Kalau ada penghalang lainnya ya malah tembus pandang lah. Kalau ini namanya jenis bambu cakra jagat. Ya, suatu keunikan dalam satu tabung bambu itu ada 3. Ini kan normalnya bambu seperti ini ya. Kalau kalian potong ya, nah, ini beda nggak? Oh. Ada 3 lubang. Nah, kalau digini kan kayak gini nih. Ya, keunikannya. Ada lubangnya 3 tuh. Unik nggak kalau kayak gini? Proses alam ya. Ini bukan bonggol, asli dari alam. Ada kodifikasi ini FJP teman-teman. 1 juta penonton ini. Ya, nih bambunya nih. Lah ya. Kok sampean unik Kang? Iya Kang, saya unik Kang orangnya. Unik. Bismillah. Sama Kang, mau lubang 4 cakra jagat itu dalam 1 lubang itu ada 3 lubang ya, minimal 3 lubang, mau 4 mau 5 mau 6 itu masuk kategori di bambu cakra jagat.
Jadi semakin banyak lubang ya semakin bagus. Ini kan 4 lubang. Ini ya 1, 2, 3, 4. Biasanya yang saya temukan awalnya itu 3. Ini alhamdulillah bisa ditemukan 4 ya. Gitu. Leren beduk ya Kang. Tadi sudah saya sampaikan dari awal kalau di tempat saya adzannya itu 3 kali. Adzan pertama masjid saya, adzan kedua depan, adzan yang ketiga samping. Karena tempat saya itu ada 1, 2, 3 masjid. Jadi adzannya nggak berbarengan, ya ada jeda waktu. Sana adzan, setelah selesai adzan nanti baru sana adzan. Sana adzan baru sini adzan. Jadi seperti itu. Menandakan datangnya sholat waktu duhur, suara adzan. Jadi gitu ya. Di tempatku banyak orang main dadu aja, tas sendirilah Kang. Ini kan bisa tas sendirilah. Gimana sih? Gondrel, tas sendirilah. Kalau kalian suka ya di tas sendiri, ya kan? Kalau ada batoknya ya tinggal kalian kira-kira aja. Ya, hanya penting kan batoknya udah kelihatan. Kalau nggak terhalang batok berarti ya kalian kira-kira aja. Yang penting dikira-kira, yang penting kan ini tembus pandang Kang. Iya, adzan di tempat saya itu 3 kali. Adzan yang pertama di depan, belakang yang pertama sana ya sama ada adzan tetap 1 kali. Bergantian ya bener sama aja Kang. Di tempat saya adzan 3 kali. Artinya yang pertama adzan di masjid belakang, yang pertama adzan di masjid bener, yang di sana ya sama aja Kang. Adzan ya 1 kali. Di tempat saya 3 kali adzannya. Yang pertama di masjid sana 1 kali, yang di sana 1 kali, yang di sana 1 kali. Waktunya perbedaan waktu itu. Kebanyakan kalau di bab agama kalian banyak ini sih, banyak kalakaku, kayak sok-sokan banget, males saya. jangan kalau hal-hal kayak gitu nggak usah diperdebatkan teman-teman ya. Tahu apa yang saya sampaikan, ada di tempat saya 3 kali. Yang pertama adanya di sana 3 kali ya, terdengar 3 kali. Kalakaku, kebanyakan kalakaku sih. Kalakaku. Ribet kalau orang kebanyakan kalakaku. Bukan saling membenarkan apa yang saya sampaikan. Menurut kalian seperti itu ya bagus gitu ya. Jangan kalakaku. Ini bunga bambu ya. Ini bunga bambu nih. Ya, ini bunga bambu. Wulung hitam. Bunga bambu wulung hitam. Nih, SS. Kalau memang ada ketertarikan. Udah, oke, kita lanjut di bambu wulung lagi. Ini jenis bambu petuk sambung roso, wulung hitam, bambu combong. Di tempat saya semua asli natural alam Kang. Nah, ini juga ada bambu wulung hitam. Bambu jenisnya tongkat. Bambu kurung pring wulung hitam tutul. Wulung hitam tutul. Gimana gawe kayu bakar bae salah Kang. Gawe kayu bakar aja, oh ini bambu kok dibilang kayu. Kalakaku sih gondrel kalau kamu tahu ini bambu buat kayu bakar. Kecuali saya pegang kayu lah kalakaku. Tahu ini bambu buat kayu bakar, gimana sih? Angel-angel banget. Ini tutul hitam. Nah, kalau bambu bakar lah betul ya. Jadi jangan salah penyebutan. Buat kayu bakar aja saya bambu dibilang kayu, kalakaku. Ya. Nih.
Ini tongkat ya, tongkat. Ini tongkat. Enak nih. Udah itu. Asli. Ini bambu kurung. Bambu kurung pring tutul ya. Iya Kang, ada orang bersolawat di sana. Ya, emang kenapa Kang ada orang solawat di sana? Ya dengerin kalau mau dengerin gitu ya. Sampurasun, rampes. Terkadang kalau masalah bab agama kalian aneh unik-unik menurut saya benar. Ya, unik-unik ada. Kang tahu sholatnya di apa? Sholatnya di video gitu. Terkadang kalau masalah bab agama kenapa menjadi sensitif, karena masing-masing orang merasa hebat, merasa benar, merasa pintar. Terkadang biasanya seperti itu kalau ngaji bab agama ya. Jadi kalau masalah bab agama itu untuk saling memberikan pemahaman di mana perbedaan pemahaman itu untuk mempersatukan gitu ya. Jadi seperti itu, terkadang ribut. Saya bilang kodam ribut. Nah, terkecuali saya bilang itu ada sholat ya. Ayo sholat Kang, sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Yuk sholat maghrib 5 rakaat. Nah itu baru semprot saya, pukul saya. Kalau bisa paranin rumah, gebukin. Kamu ini ngajarin sholat maghrib 5 rakaat. Nah itu baru. Di situ pasti ada tentang sisi kesesatan. Nah itu harus dihancurkan dalam kehidupan saya. Kalau memang saya menyesatkan, artinya seperti itu. Ajaran-ajaran sesat kan paham ya. Nah itu. Jadi jangan kalah kabur, pokoknya jangan kalah kabur sih. Kang, orang ngimami wis arep kumat. Enggak Kang, saya enggak ngimami. Enggak. Aku orang imami, paling kalau di rumah biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunanya bunga bambu untuk apa Kang? Kalau bunga bambu itu sering diterapkan pada tempat-tempat usaha seperti untuk usaha makanan, properti, untuk tolak balak, tenun, santet, sihir gitu. Salah satunya ya, ada manfaat ke sana. Jadi seperti itu. Namanya juga salah satu manfaat ya, boleh dimanfaatkan pada wilayah-wilayah yang kalian pahami. Jadi namanya manfaat nggak apa-apa. Yang harus ditinggalkan itu 2 pokok perkara ya teman-teman. Yang harus ditinggalkan, 1 ya, mengagungkan sesuatu benda itu, mengagungan ya. Terus yang paling harus dijauhkan dan ditinggal itu menuhankan. Ya, menuhankan bambu ini jangan ya. Yang membuat syirik musyrik itu bukan bambunya. Bambu ini tidak membuat syirik musyrik. Yang membuat syirik musyrik itu adalah pemahamannya, pola pikirnya. Ya, jadi manusia itu seperti itu. Yang membuat syirik musyrik suatu makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah menjadi kesyirikan dan musyrikan itu karena pemahamannya dan pola pikirnya. Ya, kalau pola pikir kalian, pemahaman kalian berbeda ya akan membuat itu. Jadi jangan disalahkan bambu ini yang nggak salah teman-teman. Yang salah itu pola pikir dan pemahaman kalian. Maka belajarlah sesuai dengan syariat dan ketauhidan kita agar tidak menjadi unsur kemusyrikan dan kesyirikan. Ada banyak bambu saya beli buat bakar tahu, bagus Kang. Kalau mau ada di tempat saya tuh bambu-bambu tuh buat bambu bakar. Kalau misalkan mau nyari bambu bakar, mbah saya suka nah, kalau untuk bambu ini karena punya zat kayak semacam gas. Kalau untuk masak itu tanek, kalau orang Jawa bilang itu tanek ya, sari kalau untuk masak ya, karena punya kandungan khusus jadi seperti itu ya. Jadi artinya teman-teman tidak usah pada wilayah-wilayah yang kalian berlebihan. Artinya berlebihan kalau Kang Mas memang punya pemahaman, kemampuan untuk mengolah bambu ini, ada unsur misalkan sisi lain gitu ya,
ada susu insir lain. Jadi segala sesuatu ya, apa yang telah Allah ciptakan ini sangat bermanfaat manusia, sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, itu tinggal kelola manfaatnya, namanya manfaat. Ya, ini perhatikan nih teman, dasar yang paling sederhana yang teman-teman harus pahami ya. Satu makhluk ciptaannya Allah ya, itu manusia sendiri nih tak akan mampu menghitung manfaatnya. Tak akan mampu menghitung manfaatnya. Tak akan mampu. Manusia tuh sehebat apapun tak akan mampu menghitung manfaat ciptaan makhluknya Allah. Itu tak akan mampu. Bambu. Mungkin kalian bisa buat mentung, buat ganjel pintu, buat ini dan itu dan itu dan ini dan itu, banyak sekali, dan itu tak akan mampu manusia menghitungnya. Artinya karena memang manusia itu keterbatasan, maka sadarlah dengan bambunya jatuh, maka sadarlah bahwa manusia itu keterbatasan, maka manfaatkan sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, seperti itu aja. Melati wangi bambu dampit namanya apa? Melati bambu dampit namanya apa? Itu bambu dampit tuh. Itu punya saya tuh yang gede. Itu bambu dampit. Bambu dampit itu simbolik untuk keharmonisan. Ya, bambu dampit itu simbolik untuk keharmonisan. Kang Valia Hera, ya Kang, boleh. Berarti Kang Walahera ini lebih mencintai seninya, bagus ya. Walhala ya, bambu-bambu kayak gitu bagus buat pajangan di rumah atau di tempat kerja ya Kang. Bagus juga seperti itu, artinya adanya suatu keunikan yang memang mau diterapkan sebagai nilai seni. Itu bagus, nggak apa-apa, namanya juga seni ya. Kan ada yang orang suka patung, ada orang yang suka koin gitu ya, ada juga yang orang yang suka peci atau benda-benda jadul gitu ya, artinya di situ. Nah, bagus lah kalau bambu dampit seperti itu, melati wangi ya. Jadi bambu dampit itu simbolik keharmonisan. Ada dua pokok rasa yang selalu berdampingan. Nah, apa itu keharmonisan? Keharmonisan itu adanya sesuatu kebahagiaan di dalam lingkup rumah tangga ataupun di dalam kehidupannya ataupun usahanya. Kalau mau masuk ke wilasana itu namanya harmonis. Adanya sesuatu kebahagiaan di dalam kehidupannya ya. Artinya kalau misalkan masuk ke wilayah usaha ya pada wilayah usahanya ada kebahagiaan. Kalau pada wilayah misalkan di tempat untuk keluarga ya adanya suatu. Jadi dua pokok rasa nih selalu berdampingan seperti ini. Maka ya satu rasa tapi selalu berdampingan karena ada dua pokok rasa seperti ini berdampingan. Ya, jadi terus mau di kanan mau di kiri itu ada rasa kebahagiaan, itu harmonis, artinya selalu berdampingan. Nah, itu wilayahnya. Gondrel malah paling unik Kang Gondrel ini menurut saya paling unik Kang, di antara penonton Gondrel ini paling unik. Paling unik, komennya unik ya, terus memperhatikannya unik. Kalian termasuk unik Kang Gondrel, lebih unik daripada saya. Unik, nanti tanya apa lagi kan unik. Oke ya teman-teman, jadi ini keunikan-keunikan dari jenis bambu wulung hitam ya. Wulung hitam sudah saya kaji semua, sudah saya sampaikan semua ya, terkait tentang bambu-bambu unik jenis bambu-bambu wulung hitam. Nah, ini salah satu bambu Songgobuwono ya gitu. Mas Bakul, Kang dalam pripun Kang Mas? Nah, ini kita mau menyampaikan terkait tentang pring petuk yang slumpring, petuk alis. Nah, ini petuk alis ya. Ini jenis bambu petuk alis. Ini ya. J, jarang pulang. J, menyukai bambu-bambu unik sejak tahun 2007 Bang. Kalau di rumah
kita yang di kampung kita. Oh gitu Kang Jer. Bagus juga ya, 2007 berarti 2007 sampai sekarang berkisaran sudah berapa tahun Kang? 8 tahun ya. 8 tahun, bagus ya. 8 tahun berarti koleksi sudah banyak dong Kang JR ya. Sudah banyak dong Kang JR koleksinya. Ana bambu apa baik? Komplit Kang, kalau di tempat saya bambu apa aja ada. Mungkin bambu yang teman-teman ada di tempat saya belum tentu Kang Mas ada ya gitu. Tapi kalau di tempat Kang Mas ada, di tempat saya ada gitu. Ya. Kita ada koleksi 24, tinggal satu macam bambu petuk yang belum ada untuk lengkapi 25 macam bambu unik. Oh gitu. Pring petuk yang digadang-gadang ya. Mungkin pring petuknya pring petuk yang alis berbalik ya Kang. Kalau yang kecil-kecil ini bambu petuk yang kecil-kecil, jenis petuk jalu yang kecil-kecil. Bentar ya, kamera saya terkadang gelap, terkadang terang. Ini yang jenis bambu petuk. Ini yang ranting ya, yang kecil-kecil. Ini jenis bambu petuk jalu yang kecil-kecil seperti ini. Ini yang kecil-kecil ya. Gitu. Ya Kang, kalau untuk masalah pembelajaran di Kang Mas kan sudah belajar terkait tentang di bambu unik ya. Jadi nama bahasa pring petuk yang memang pring petuk yang memang saat yang sudah dikenal itu masih menjadi sesuatu ini Kang, filosofi aja. Pring petuk filosofi. Kalau orang zaman dahulu pring petuk itu adalah tempat penyimpanan surat berharga, itu pring petuk. Kalau orang zaman dahulu pring petuk itu tempat penyimpanan surat berharga. Itu pring petuk pada zaman dahulu ya. Kenapa disebut pring petuk? Karena orang zaman dahulu itu ketika menyimpan surat ya, surat tanah gitu ya, itu dibuatkan namanya petuk. Suratnya namanya petuk. Nah, karena disimpan di dalam bambu pada waktu itu, dibuatlah, dipotong dan dimasukkan seperti ini. Jadi antara ros belakang dengan ros depan itu bertemu, sehingga disebut pring petuk. Kenapa disebut pring petuk itu mahal? Karena di situ ada nilai surat tanahnya. Ada surat tanah yang memang pada zaman dahulu itu belum mengenal nama-nama uang, yang dulu itu namanya benggol, masih baru masuk sen ya. Dan saya kemarin juga sempat menemukan nih uang-uang jadul. Nih, uang-uang jadul. Nah, uang dulu, uang seperti ini, zaman jadul seperti ini ya, ini yang saya temukan, yang saya dapatkan melalui mediumisasi. Uang zaman seperti ini sangat berharga teman-teman. Ya, sangat berharga. Uang segini aja sangat berharga. Itu nilai nominal, karena Indonesia dulu sempat defisit ya. Defisit keuangan. Dikarenakan apa? Nilai uang seperti ini banyak di cara Indonesia dikorupsi lah ya, banyak disimpan atau ditimbun, sehingga nilai mata tukar uang Indonesia itu susah untuk ditemukan. Nah, pring petuk itu pada zaman dahulu itu kalau menyebut nilai rupiah aja itu sangat luar biasa banyaknya. Lah ini ada penyebutan miliar, gimana orang nggak tergiur gitu ya, maka dikeluarkanlah pring petuk. Sebetulnya ya itu tadi, dengan nilai nominal yang begitu mahal, pring petuk itu karena ada tempat penyimpanan surat berharga. Zaman Belanda, zaman dahulu, zaman kerajaan, orang sudah bilang pring petuk itu geger gitu kan, geger karena akan berbondong-bondong ya, siapapun yang punya pring petuk akan saya hargai gitu bahasanya. Itu pada zaman dahulu ya, kisah pada zaman dahulu terkait tentang pring petuk, adanya sebuah tempat penyimpanan surat berharga. Nah, sekarang dibuat nilai mahal, yang diedukasi pring petuk itu yang sambungan karena dibuatnya ya. Nah, itu ternyata menjadi filosofi.
Ya, tapi sesuatu apa yang sudah disampaikan terkait dengan pring peduk ya, walau walam buswab, apakah itu terbentuk dari suatu proses alam. Nah, makanya para pencinta bambu unik ini mencari pring peduk. Tetapi untuk selama ini pring peduk yang didapatkan itu jenisnya seperti ini. Ya, dan lain-lainnya ya, gitu. Ada yang dibilang alisnya berbalik ya ada. Contoh yang ini alis berbalik ya, bertemu ya berbalik nih, sampai rusak nih selumpuringnya nih. Oh, ini alisnya berbalik. Ya, ini yang ditemukan gitu. Itu Kang. Jadi seperti itulah. Tapi semuanya bagus ya. Nah, saya tidak mencari sesuatu yang belum saya pahami, artinya ke sana. Jadi mencarilah sesuatu apa yang kita pahami, yaitu adanya di alam. Yang di alam aja dulu kita pelajari, kita kaji. Ya, selebihnya nanti kita akan mencari yang lainnya lagi. Ya, nah ternyata kita juga diberi sesuatu pemahaman, petunjuk-petunjuk bahwa bambu ini berbeda-beda. Contoh nih, taunya kan, nah taunya kan gini, taunya kan kalau bambu kan lubangnya seperti ini ya kan, normalnya bambu. Nah, kita diberi pemahaman terkait tentang keunikan bambu seperti ini. Ternyata bambu itu ada lubangnya 4. Ada 4 lubang. Ini secara proses natural alam. Jadi ketika mau mencari keunikan ya kita belajarnya di alam ya. Seperti itu. Jangan menginginkan sesuai dengan kemauan kita. Itu nanti repot. Dan sering sekali manusia atau kita ya biasanya menyampaikan selalu membawa nama sesuatu kebesaran Allah gitu ya. Jadi itu akan repot teman-teman. Jadi enggak seperti itu seharusnya. Bukan Kang, ini bukan bambu dampit. Ini bukan bambu dampit Kang. Tapi ini namanya bambu cakra jagat. Mungkin Kang Mas baru melihat ya di tempat saya. Nah inilah Kang, penemuan-penemuan keunikan lainnya. Kalau dampit enggak seperti ini. Ini bambu satu. Ya beda dengan dampit. Bukan dampit 4 terus dipotong lubangnya 4. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Ya dampit sendiri, dia punya lubang-lubang sendiri. Tapi ini dalam satu tabung seperti ini Kang. Bambu seperti ini dalam satu tabung, bukan dampit ya. Dia berlubang 4 seperti ini. Nah, ini natural alam Kang. Nah, normalnya bambu ketika dipotong kan lubangnya seperti ini kan. Nah, ini 4. Ya. Jadi bukan dampit. Satu ruas bambu punya 2 cabang kanan kiri, yang ada enggak Bang mau lihat. Satu ruas batang bambu punya cabang 2 kanan kiri. Oh, cabang 2 kanan kiri. Satu batang bambu punya pati lele. Pati lele. Itu pati lele tuh. Itu namanya jenis pati lele ya. Saya malah punya lagi cabangnya, nggak cuma 1 Kang, cabangnya malah melingkar. Bentar ya. Ini pati lele ya. Kesini yuk. Satu batang bambu ini namanya pati lele, kayak gini Kang. Ini ya seperti ini. Ya kan, cabangnya 2 mata rantingnya tuh. Nah ini yang disebut pati lele. Iya Kang JR, itu tak buat bandul kalung. Kang JR biasanya buat bandul kalung atau bandul tasbih gitu biasanya ya, atau untuk bandul kalung kunci gitu ya. Belum, itu masih nunggu proses pengeringan. Nanti kalau sudah kering biasanya saya bandul kalung. Biasanya saya buat bandul-bandul kalung. Cakra jagat itu fungsi dan faedah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Itu cakra jagat. Ya, cakra itu senjata, roda bulatan. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang lingkaran rantingnya cuma 1 ya, kanan kiri. Ini saya ada nih ranting yang tuh ya, enggak cuma 1.
Ya, kalau itu tumpang sari. Kalau ini, kalau rosnya 2 tumpang sari, kalau rosnya 1 pati lele. Kalau ini 1 ruas rantingnya banyak, namanya carang sewu. Jadi gitu ya. Pokoknya di tempat bambu unik saya semua sudah ada, Kang. Ya, yang nggak ada itu pring petuk ya. Pring petuk yang dibilang konon katanya alis berbalik. Itu masih menjadi kajian saya. Walaupun saya sudah menemukan ya, tapi saya belum berani. Ya, walaupun saya sudah menemukan ya, pring petuk yang dicari Bang Paul kayak gitu ya. Saya sudah menemukan, Kang Mas. Bambu petuk yang dicari Bang Paul itu saya sudah menemukan, tapi secara pribadi saya sendiri juga belum berani ya. Saya sendiri belum berani apakah itu betul-betul pring petuk yang dicari, karena beda ya, beda yang saya rasa. Jadi seperti itu. Bang Paul itu orang Jogja itu ya. Selama ini konten Bang Paul itu kan nyari pring petuk ya, tapi selama ini semuanya pring petuk palsu, karena memang pring petuk itu palsu. Kalau ngobrolin tentang pring petuk ya, kalau ngobrolin tentang pring petuk ya, itu nggak nampung saya teman-teman ya. Ngobrol pring petuk lah nggak nampung gitu loh, karena bentuk dan wujudnya secara prosesnya belum ditemukan yang sesungguhnya. Walaupun sudah ditemukan gitu ya, walaupun saya menemukan, tapi masih kategori ya apakah itu pring petuk yang sebenarnya, saya belum berani walaupun sudah ditemukan sama saya secara pribadi. Sepil Bang, bambu petuknya salam dari Boyo. Sudah diambil kalau sama orang apa mana? Orang Mojokerto apa orang mana ya, saya lupa itu. Beliau yang memegangnya. Sudah diambil oleh beliau. Itu asli, betul-betul asli, tanpa ada, tidak ada unsur ya saya buat-buat. Asli Kang, dan nggak mahal sama saya. Nggak bunyi em-eman, ember-emberan, enggak. Yang penting bermanfaat buat kalian sudah itu. Pring dampit, kalau bambu dampit ini seperti ini nih. Ini bambu dampit Kang Mas. Ini dari bongkol, ini sudah menjadi 2 ya. Nih, dampit namanya tuh, cabang ke atas. Tuh yang jumbo, kalau yang kecil-kecil ya ada. Tuh yang pendek-pendek di sana ada. Oh, itu dampit itu cabang 2 gitu ya. Bagus-bagus, makasih Inje Kang Mas. Sama-sama ya. Bahkan saya juga punya salah satu bambu yang menjadi fenomenal ya, dimana bambu fenomenal ini adalah jenis bambu pamengkang jagat. Jadi bambu satu yang tumbuh menjadi 2, menyatu lagi menjadi 1 batang utama gitu ya. Itu juga ada ya. Itu saya punya itu 9 ruas. Itu bambunya di sana tuh 9 ruas. Bambu paling fenomenal. Mungkin di antara para pencinta bambu ini belum ada yang memiliki yang 9 ruas. Ini saya zoom nih bambunya nih. Bambu pamengkang jagat saya tuh. Nah, ini 9 ruas ya. Nah, nih. Itu bambu pamengkang jagat 9 sap. Ya, itu bukan bambu pecah, tapi bambu satu yang tumbuh menjadi 2, menyatu lagi menjadi 1 batang utama dari sana ya. Nih. Nah, di sini nih pamengkang jagat itu 9 sap jenis bambunya. Ya ini Kang, bambu pamengkang jagat, ada juga bambu ini, bambu cakra jagat nih.
Nih, bambu yang belum jarang dimiliki oleh para pencinta bambu unik. Adanya di tempat Arianto Petuk. Hehehehe. Hehehehe. Begitulah. Salah satu bambu itu nanti suatu saat mungkin akan ada di daerah Lampung ya, nanti akan saya kirim dengan wadahnya ya, karena kalau nanya harganya nggak kebeli sama teman-teman ya sah. Nah, kalau nanya harganya nggak kebeli kalau aku nggak. Kalau di tempat saya semua asli Kang, nggak ada yang saya tempel-tempel. Kalau di tempat Arianto Petuk itu semuanya asli ya, nggak ada yang ditempel-tempel. Oh, nanti malu lah kalau ditempel-tempel lah. Masa sosok Arianto Petuk dulu pernah memberikan bambu ke Bapak Presiden Jokowi, ke Pak Haji Ganjar, ke Panglima Jenderal Andika, ke Pak Prabowo. Masa ngasih bambunya bambu punya pring petuk palsu, malu lah. Enggak lah aku. Enggak lah. Di sini saya mengedukasi ya, saya pembolang. Ya, pembolang. Marwan Saputra, Moso Kang, iya. Boleh cek fikti-fikti saya ya, fikti makanya jangan cuma lihat fikti yang baru, scroll video saya itu mau 2000 teman-teman. Mungkin pembuatan fikti terbanyak ya Arianto Petuk ya. Saya bermain TikTok itu belum lama. Tapi sudah fenomenal Kang, sudah kayak artis gitu ya, artis papan. Artis atas orang-orang pemain TikTok hampir banyak tahu Arianto Petuk ya. Orangnya udah terkenal Kang, Arianto Petuk ini udah kayak artis Kang. Makanya berbahagia kalau kenal dengan Arianto Petuk. Udah kayak artis Kang. Bener. Mungkin kalau yang belum kenal Arianto Petuk dikirain wah ini siapa gitu. Nanti kalau udah kenalan itu udah kayak artis Kang benernya ya. Ya, pejabat banyak yang tahu, udah yang banyak mengenal gitu ya. Dari kayak Pak Presiden, Pak Prabowo gitu ya. Terus mantan presiden Bapak Presiden Jokowi itu dulu pernah saya hadiahkan bambu petuk Pamengkang Jagat. Panglima Jenderal Andika gitu ya. Terus Bapak Haji Ganjar, banyaklah pejabat-pejabat tinggi kok. Gitu ya. Tapi saya biasa aja biasa aja gitu, ngacak di fikti ya, ngobrol kayak gitu. Tinggal berbagi pring petuk Kang. Iya, insya Allah nanti. Ini tanggal 20 ya. Ikuti tanggal 20 saya. Tanggal 20 insya Allah. Tanggal 20 saya nanti berbagi ya di hari ulang tahun saya. Ya nanti tenang saja teman-teman. Pokoknya nanti ada tata caranya nanti ya. Biar saya nggak pusing, biar saya nggak ruwet nanti. Karena kalau saya ngirim bambu kayak kemarin pusing loh teman-teman ya, pusing benar. Padahal cuma ngirim gitu ya, pusing. Kenapa? Antara akun dengan nama Wawa itu beda. Nah, akunnya misalkan nama Kang Andi gitu ya, nama di profil Wawanya Karto. Aduh, puyeng. Mana ini ya, akunnya namanya Kang Andi, terus begitu ngirim alamat ke tempat saya, nah nama Wawanya di situ Karto. Aduh, uyang ya. Ada lagi yang di sini nama JR Jalang Pulang, begitu ngasih alamat ke saya namanya Darjo. Aduh, udah jarang pulang Darjo nama Wawanya, kan puyeng saya. Ya kalau 1 atau 2 orang nggak masalah. Coba kalau pengiriman itu sampai 100 orang, puyeng.
Makanya saya harus pelan-pelan besok. Nggak mau saya lelah ya. Iya teman-teman. Dan dulu pulang 2 ya, pulang 2, balik 2, tapi ya nggak apa-apa. Ya, saya tanggung jawab. Kalau aku tetap Aditya, Kak. Ya cocok lah kalau Aditya. Kalau Aditya ini sering ngambil di tempat saya ya. Terima kasih ya Kang Aditya. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman kalau ini istilahnya apa namanya akun Kang Mas itu tidak saya follow ya, tapi saya sering memperhatikan kok ya. Karena saya kemarin follow banyak ya, saya follow itu mau 2000 teman-teman. Jadi pengikut yang saya ikuti itu mau 2000 lebih saya ikutin. Tapi ternyata akun itu banyak sekali bermasalah, sehingga ketika saya live akun saya ikut bermasalah. Kalau kaku gara-gara pertemanan. Pokoknya saya hapus semua pertemanan dan saya pilih-pilih mana yang akun sering live gitu ya. Karena kalau kaku. Aduh. Kang, krecoke masih banyak nggak Kang? Krenco apa itu? Krenco. Itu jindel. Songgobuwono wulung hitam. Ya. Songgobuwono wulung hitam. Ini saya lagi mengedukasi bambu wulung hitam. Bambu petuk asli Kang, bambu petuk asli saya dapatkan ini nih. Ini yang kecil loh, yang saya dapatkan ya. Gitu. Ya ini bambu Songgobuwono Kang. Namanya jenis bambu wulung hitam. Songgobuwono itu ini 1 jari nih. Ini Songgobuwono. Ya, Songgobuwono 1 jari. Ini 1 jari, ada yang 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 6 jari dan seterusnya. Gitu. Songgobuwono ini ruas yang mau menjadi junder, mati batang utamanya, diganti dengan mata ranting. Kenapa ini dibilang junder? Ini dibilang Songgobuwono karena cara memahami Songgobuwono gini, ini kan mata ranting ya. Kanan, kiri, kanan. Nah, ranting ini sudah berubah arah. Nah, artinya ini adalah bonggol mata ranting ya. Jadi diganti. Nah, ini di sini. Nah, ini seperti itu. Nama penyebutannya jadi seperti itu, Songgobuwono. Ya, jadi biar teman-teman paham. Ya, ini bukan junjung derajat. Kalau orang yang nggak paham, ini bilangnya junjung derajat, padahal ini Songgobuwono. Jadi batang yang mati. Betul seperti junder. Ya, untuk membedakannya biasanya di sini nih mati nih batang utama. Cuma karena ini bonggolnya terlalu subur, bonggolnya ya, mata rantingnya ini bagus ya, sama ini kan gini nih, mata ranting kan besar nih. Nih, ya kan? Nah, mata ranting ini kan besar. Nah, ini karena tumbuhnya di sini jadi mengalahkan, sehingga seperti junder kan mata rantingnya sudah berubah. Kanan, kiri. Nah, ini mata rantingnya kan sudah berubah. Jadi seperti itu, namanya Songgobuwono. Songgo itu penyangga, Buwono itu bumi. Jadi bambu terkuat di bumi ini. Penyangga bumi. Jadi bambu terkuat di bumi ya ini. Songgobuwono ini salah satu simbolik ya. Orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang kuat ya, orang-orang yang kuat, simbolik orang-orang tangguh. Jadi namanya bambu Songgobuwono. Kalau ingin menjadi orang-orang tangguh ya simboliknya orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikirullah. Ini simbol Songgobuwono nih. Orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Berzikirullah. Maka kalau ingin menjadi penyangga bumi ya, maka bersandarlah kepada yang Maha Kuasa. Jangan bersandar kepada manusia ya. Nanti kalau bersandar pada manusia nanti kalah kaku teman-teman. Kalian aja masih bisa sakit. Terkadang sakit mesa disuntik. Jadi janganlah bersandar kepada suatu makhluknya Allah. Jadi seperti itu. Itu kajian di mana yang bisa diambil Songgobuwono. Kalau ingin menjadi Songgobuwono yaitu orang-orang yang kuat, orang-orang penyangga bumi
itu adalah orang yang suka mendekatkan diri dengan cara berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tonggak ya, salah satunya seperti itu. Saya punya bambu unik tapi saya nggak tahu namanya, Bang, bambu apa. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak tahu namanya ya, kayak gitu nggak apa-apa, Kang. Biasanya bambu unik ini kan nama pakemnya banyak ya. Bambu unik, ada bambu unik nih, nama-nama bambu unik nih. Ada bambu unik, bambu kurung, bambu junjung derajat, bambu songgobono, tali apa, bambu kurung tali sukma, kurung tali rogo ya. Terus ada juga nanti di bambu pati lele, ada juga bambu carang sewu, ada juga bambu sambung roso, sambung rogo, ada juga tumpang sari, ada juga nanti bambu petuk jalu tumpang rogo, ada juga nanti di bambu petuk pakai kelangka ya, petuk singkir, ada juga nanti di bambu junjung derajat, ada juga di bambu rencang kencono, ada dampit, ada bambu cabang, ada bambu sambung roso, ada juga bambu rogoh mongso ya, bambu rogoh mongso, ada juga nanti di bambu bulu perindu ya, ada juga bambu ranting sejajar, ada jalu puncak singkir, ada juga nanti di bambu tong-tong seribu, ada juga nanti di bambu sambung roso ya, ada lagi nanti di bambu yang cukup langka yaitu bambu petuk pamengkang jagat, ada lagi cakra jagat. Ulah, kalau yang nggak paham ya kalah kaku teman-teman, puyeng kalau nggak memahami puyeng. Ini bambu apa Kang namanya? Sebut aja kalau nggak tahu namanya. Bambu apa? Bambu cimplung tales, mlebune nyemplung metune teles. Ramai dekat kereta Kang J, Kang Adi, betul. Tidak jauh dari tempat saya stasiun kereta. Kalau nggak tahu nama bambunya, bambu apa Kang? Ini namanya bambu cimplung tales, mlebune nyemplung metune lemes, metune teles. Metune Kenapa nama bambu bahasa Jawa semua Kang? Nggak ada yang bahasa Betawi. Karena penyebutan bahasa Jawa itu akan lebih mengena pada dasar unsur dari keunikannya. Lebih mengena ya pada dasarnya, unsur dari keunikannya. Ya, contoh nih, kalau disebut pakai bahasa Betawi atau bahasa Indonesia, contoh bambu rogoh mongso ya. Apa itu bambu rogoh mongso? Bambu pencabut nyawa. Kalau aku serem amat. Bambu pencabut nyawa. Ngeri lah. Bambu apa Kang? Ini namanya bambu. Ini bambu rogomongso, di sana ya ada tuh. Bambu rogomongso. Apa kok disebut bambu rogomongso, Kang? Bambu pencabut nyawa. Waduh, serem amat. Ya serem lah, nggak usah disebut nama bambu. Bambu apa Kang? Rogomongso. Bambu apa itu? Bambu ini bambu pencabut nyawa. Orang, widih, bener Kak? Iya, ini namanya bambu pencabut nyawa. Terus bambu junjung derajat. Nah, kalau coba diartikan di bambu junjung derajat, bambu ya, ini apa namanya Kang? Bambu junjung derajat. Bambu pengangkat kewibawaan, mengangkat kewibawaan. Ini bambu apa? Mengangkat kewibawaan. Kalah aku. Bambu apakah gini namanya? Mengangkat kewibawaan. Mengangkat kewibawaan. Kalah aku. ya, namanya, sesuatu nama yang membuat keunikannya kan jadi aneh. Gitu kan? Nama dari nama itu. Ya, jadi sebagai contoh lagi, bambu pamengkang jagat. Bambu apa itu Kang? Pamengkang jagat. Ya, nah nanti kalau di bahasa Indonesia kan bambu pencagak alam, ya, bambu pencagak alam. Bambu pencagak alam, gimana alam ini dicagak, itu kan kalah aku. Nah itu, tapi kalau menggunakan nama bahasa Jawa itu punya kandungan makna pada dasar keunikan bambu itu. Jadi seperti itu ya. Jadi biar paham. Sama aja bambu setan kober gitu ya kan.
Ya, coba kalau di bahasa Indonesia kan, setan kober coba. Kalau pengen tahu setan kober kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau ada bisa yang jawab, jos berarti kalian. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, kalau aku ya. Ada yang tahu? Jadi seperti itulah teman-teman. Ini namanya, ini seperti ini ya. Jadi ini namanya bambu jalu. Ya, jalu petuk singkir. Nah, ini petuk ya, petuk singkir. Nah, coba sekarang disebut petuk singkir, coba bahasa Indonesianya coba apa? Petuk singkir. Yo. Kalau kalian nggak ketawa sendiri sih, coba petuk singkir. Coba sebutkan nama bahasa Indonesianya. Ini petuk singkir nih. Nih bambunya seperti ini nih, namanya petuk singkir. Ada yang coba, ada yang tahu nggak petuk singkir itu apa? Petuk singkir. Nanti di bahasa Indonesia kan apa? Petuk singkir. Ada yang tahu nama kalau bahasa Indonesia petuk singkir? Ya. Ada yang tahu penyebutan kalau bahasa Indonesia? Nah, kalau bahasa Indonesia kan kalah kaku teman-teman jadinya nih. Petuk singkir, bambu, petuk singkir, ketemu minggir, petuk singkir, bambu ketemu minggir gitu ya. Gimana? Ketemu minggir. Lah, susah. Petuk singkir. Sudah ketemu berarti bar ketemu langsung minggir. Ketemu minggir. Bambu ketemu minggir. Ketemu untuk pergi. Nah, ini baru ketemu untuk kan aneh. Aduh, kalau kaku gak. Masa bambu petuk singkir kan enak kalau didengar ya, pada makna kalimat dasar pada keunikan bambu ini, bambu unik ini kan enak lah. Coba bambu apa itu Kang? Ketemu pergi. Hah? Ketemu pergi lah, terus waduh, nggak jadi beli lah. Nggak jadi beli karena udah ketemu pergi. Bambu ketemu pergi. Aduh lah, lara wetengku lah. Ya itulah kenapa disebut menggunakan bahasanya itu selalu menggunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu ketika diterapkan pada suatu bentuk keunikan dasar bambu itu menjadi dasar keutamaan yang nyaman di dalam penyampaiannya. Jadi diterapkan dimanapun itu ketemu artinya ya. Petuk itu kan ketemu, jadi ketemu itu bisa diartikan kemana-mana wilayahnya, jadi lebih luas ya. Jadi seperti itu. Maaf Bang, pernah ketemu Bang Paul? Pernah. 3 kali saya bertemu dengan Bang Paul, 3 kali. Ya di Jawa Timur. Waktu di Jawa Timur nggak ketemu dengan saya, tapi saya tahu beliau ada di Jawa Timur dan saya ada di situ pada waktu itu. Ya pada satu tempat yang sama, cuma dia nggak bertemu dengan saya. Tapi saya tahu beliau ada di situ. Saya nggak menyamperin aja gitu ya. Terus pernah bertemu di Cilacap gitu ya. Di Cilacap gitu. Pernah beli Bang? Enggak, belum pernah Bang Paul, belum pernah. Ya karena yang dicari Bang Paul di tempat saya nggak ada. Walaupun ini asli semua ya. Yang dicari Bang Paul itu nggak ada. Dan memang yang dicari Bang Paul itu ya selama ini belum ada. Tapi banyak gitu ya. Bentuknya banyak. Ya karena memang belum ada.
Pring petuk itu masih menjadi bahasa filosofi ya. Jadi pring petuk itu teman-teman, pring petuk itu masih menjadi bahasa filosofi. Artinya filosofi ya, atau bahasa sanepo. Pring petuk, pring petuk, peringatan dan petunjuk, itu pring petuk ya. Pring petuk itu peringatan dan petunjuk ya, peringatan dan petunjuk. Petunjuknya itu apa? Petunjuknya itu suatu peringatan ya, peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu apa? Peringatan itu suatu kesabaran. Nah, petunjuknya itu apa? Petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan tentang pring petuk yang sesungguhnya kalau kalian mau mendapatkan tentang pring petuk itu sudah didapatkan oleh kalian. Cuma kalian belum bisa mewujudkannya bentuknya. Karena itu sanepo, peringatan dan petunjuk. Peringatan itu suatu kesabaran, petunjuk itu hati. Jadi keilmuan pring petuk, kesabaran dalam hati. Maka kelola hati kalian dengan tingkat kesabaran-kesabaran. Karena ketika menerapkan tentang keilmuan pring petuk, kesabaran, Allah dukungannya langsung pusat teman-teman. Dekengannya langsung pusat. Kenapa? Allah ada pada golongan orang-orang yang sabar, bukan ibadahnya, bukan sedekahnya, tapi di mana tingkat kesabarannya. Allah ada pada golongan orang-orang yang sabar. Maka ketika kalian sabar, disitulah kalian akan mengenal jati diri kalian sendiri. Dan di situ hati ya, hati. Nah, hati ini adalah salah satu senjata yang memang dimiliki oleh manusia. Tingkat kesadaran, kemampuan di dalam melihat sesuatu itu terkadang melalui hati. Jadi seperti itu. Nah, hati ini petunjuknya datangnya dari mana? Ya, segala sesuatu petunjuk datangnya dari Allah. Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya melalui hati. Maka kelolalah hati. Kalau hatinya sehat, jiwanya kuat. Tapi kalau hatinya nggak sehat, semuanya berantakan. Maka akan mengandung sifat keunsuran, yaitu sifat rasa iri. Melihat orang berkomunikasi gini, wah apain kamu ngomongin itu, muncul sifat keirian. Nanti muncul lagi rasa-rasa iri, dengki. Karena biasanya rasa itu dimunculkan dari sebuah perasaan ungkapan yang terdengar, yang terlihat. Biasanya seperti itu, melihat topinya menceng, goblok itu orang. Ngaji kok topinya menceng gitu ya, karena bukan dikelola melalui hati. Maka kelolalah hati, karena tirakat yang paling hebat di dalam tentang keilmuan, segala keilmuan di dalam wirid atau bertapa kemanapun, itu adalah tirakat hati. Maka jaga hati kalian. Ketika ada hinaan, cacian, itu menunjukkan suatu peringatan untuk melatih apa? Batas kemampuan kita di dalam kesabaran. Ya, jangan bilang nanti sabri ada batasnya, Kang. Ya, pasti bilangnya gitu. Sabri ada batasnya. Iya, itu adalah manusia di dalam pengolahan. Arti sabar ada batasnya itu adalah suatu ungkapan bahasa yang dilakukan atau diucapkan sehingga menjadi suatu peribahasa. Sabar itu ada batasnya. Arti sabar ada batasnya itu adalah suatu kemampuan. Ketika kalian misalkan ya contoh membalas, nah itu disitulah batas kemampuan kesabaran Kang Mas. Ketika dihina, woi, gitu, terus kalian membalas, nah disitulah batas kemampuan kalian, batas kesabaran, kemampuan, batas kemampuannya. Artinya ke sana ya, itu yang dinamakan batas ada sabaran, ada sabarnya. Manusia ya iya, memang seperti itu. Sabar ada batasnya, itu bagi kalangan manusia. Tapi sesungguhnya sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada. Kalau yang dibilang sabar ada batasnya itu tadi. Ketika kalian dihina, dicaci, kalian membalas cacian. Kalian dipukul, kalian membalas dengan memukulnya. Ada memunculkan sifat rasa terkadang seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud sabar ada batasnya. Padahal sesabar itu tidak ada batasnya sesungguhnya. Ya, pada dasarnya itu diambil aja nanti dalil dan kitab di dalam hadisnya itu ada. Cuma saya kalau pembolang ya teman-teman, untuk melafalkan di kitabnya itu saya belum berani. Karena saya sebatas pembolang. Takut salah nanti. Salah. Maklum lah.
karena saya sebagai pembolang ya. Jadi seperti itu Kak Mas ya. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk ya, pring petuknya sudah dapat ya, tinggal mewujudkan saja. Kalau mau mewujudkan dari bentuk benda ya nggak apa-apa. Tapi sesungguhnya kalau teman-teman mau mewujudkan bentuk pring petuk, kelola dalam hati, yaitu kesabaran dalam hati. Insya Allah ini ilmu yang sangat valid teman-teman. Ya, merah delima aja masih kalah dengan pring petuk. Kalau merah delima itu terkait tentang dalima, sesuatu keagungan, kebesaran Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak disembah, petunjuk datanya semua dari Allah dan lain-lain itu suatu keagungan Allah. Tapi kalau pring petuk itu tingkat di mana suatu kesabaran yang dimiliki pada diri manusia yang sudah didapatkan dari semenjak lahir. Ya, sebelum kalian lahir itu sudah ada tingkat suatu kesabaran ya yang sudah diberikan secara langsung. Ya, maka kelola. Makanya orang-orang zaman dahulu bilangnya, orang-orang zaman dahulu itu senang tirakat. Betul. Ya. Ya, betul Kang. Orang-orang zaman dahulu itu sering tirakat. Betul. Ya, tirakat. Iya, karena apa? Dia selalu berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Tirakatnya melalui hati. Ya, makanya wali-wali Allah aja ketika jalan itu sudah berbeda wilayahnya. Karena dia selalu bertirakat. Artinya tirakat itu bukan karena ada niat sesuatu yang ingin kalian dapatkan, itu baru tirakat, bukan itu. Kalian kalau tirakat pasti ada sesuatu yang ingin didapatkan, baru melakukan tirakat kalakak. Antasan begitu tirakat ternyata gak dapat. Waduh, tirakat untuk nyari pring petuk baru tirakat. Tapi ya nggak apa-apa, itu suatu pengajian ya. Namanya tirakat suatu pengajian ya boleh teman-teman, nggak apa-apa, itu juga untuk melatih ya. Boleh, misalkan ada sesuatu hajat, ya itu namanya tirakat, mau melakukan hajat sesuatu, ya itu bagus. Bagus ya, tidak apa-apa. Karena memang puasa aja ini ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah-sunnah. Maka ambillah ya, kalau waktunya yang wajib ya dilaksanakan, kalau mau ngambil tirakatnya ya dilakukan. Nah, biasanya tirakatnya kalau bagi orang-orang zaman dahulu, wali-wali Allah itu sangat takut teman. Wali-wali Allah itu takut ketika bertemu hewan, bertemu dengan apa, karena dia pengolahannya tirakat dalam hati ya, selalu ya, itu tingkatannya. Kalau kita kan masih biasa lah ya, terkadang kencing aja, ngencingin apa, ngencingin pohon, ngencingin apa, ngencingin semut ya, kadang kita jalan nginjak semut, kita juga terkadang nggak mau memahami wilayah itu ya. Coba kalau kita mau mengerti, ketika kita kencing aja tur gitu ya, wah tanahnya kalian kencingin, terkadang nggak akan sadar pada wilayah itu. Makanya lakukanlah sebuah tirakat di dalam hati, sekecil apapun teman-teman, insya Allah ya, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang tertentu ya. Ya terserah teman-teman, namanya tirakat hati ya dilatih ya, dilatih dari sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.